Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah sampai pada hari ini, hari ke-8-nya puasa Ramadan 1443 Hijriah. Allah masih memberi kita kesehatan, keluangan waktu sehingga kita bisa hadir ke Masjid Al-Muhajirin. Kita telah mampu menunaikan sholat zuhur berjamaah dan kita lanjutkan dengan mendengarkan majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di sini salah satu penyebab nanti bisa menghadirkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan membahas kilas tentang kiat agar iman kita kuat, fisik kita tetap sehat, sehingga kita tidak mudah tergoda, tidak mudah dibujuk oleh iblis dalam melakukan dosa dan maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan nanti dibuka Quran surah Al-Muzammil. Ini jawabannya. Quran surah Al-Muzammil ini jumlah ayatnya ada 20 ayat. Saya sampaikan dulu asbabun nuzulnya secara singkat. Ayat ini turun cukup panjang waktunya. Ini tergolong ayat Makkiyah. Ketika ayat ini turun, umat Islam di Mekah itu masih sangat minoritas. Rasul mendakwahkan Islam itu masih di kalangan anak-anak, supaya Rasul tidak dicurigai. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menganggap Rasul ketika itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Temannya anak-anak kecil. Ini target Rasulullah ini. Kemudian hari demi hari rupanya anak-anak yang masih kecil ini sudah menjadi pengikut Muhammad. Sudah mulai orang Mekah itu gelisah. Ini anak-anak kita kok sudah jadi pengikut Muhammad ini. Kalau begitu, sebelum pengikutnya ramai, bunuh saja. Sehingga adalah sebagian pengikut Rasulullah yang dipancung ketika itu sedang sholat, dibunuh sedang baca Quran, kemudian dibantai sedang berdakwah dari satu kota ke kota yang lain. Kondisi Islam yang sangat mencekam ketika itu. Bahkan orang Islam pengikut Muhammad mau dihabisi, turun ayat. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sebarkan Islam secara terbuka terang-terangan. Jangan hiraukan perlakuan orang musyrik terhadap dirimu. Rasul ketika itu bingung. Ini Islam ku dakwahkan masih diam-diam. Yang ku sampaikan Islam masih pada anak-anak kecil. Ini pengikutku sudah banyak dibantai, dibunuh, diintimidasi. Ini ada pula perintah supaya Islam disampaikan secara terbuka. Apa nggak konyol ini? Ini pikiran Rasul sebagai manusia biasa. Rasul akhirnya masuk kamar. Dia ambil selimut, dia selimuti badannya.
Bukan dalam arti Rasul ini malas menyampaikan perintah ini. Dia berpikir, apa kiat yang harus kulakukan supaya dakwah ini nanti diterima oleh orang Quraisy, orang Mekah. Ini dakwah masih di kalangan anak-anak, sudah banyak pengikutku yang dibantai, dihabisi, dibunuh, diintimidasi. Konon nanti kalau dakwah secara terbuka, ini aku pun bakal konyol ini. Rasul berpikir ketika beliau masuk dalam kamar sembari menyelimuti dirinya, turunlah ayat ini. Allah langsung turut campur memberikan solusinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kondisi kita hari ini juga begitu. Kita sedang menjalankan ketaatan penuh dengan kecurigaan. Bahkan Islam sedang disudutkan, seolah-olah Islam itu melawan sana melawan sini, Islam teroris, Islam fundamentalis. Apa yang harus kita lakukan supaya Allah segera menolong dan menguatkan iman kita? Dan musuh yang tak kelihatan itu adalah iblis. Dia akan merongrong ketaatan kita supaya kita selalu jauh dari Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita kuat? Kemudian fisik kita sehat. Ketika kita menjalankan ketaatan, kita leluasa menjalankannya. Kenapa? Selain iman kita sudah dijaga Allah dengan penuh kekuatan, fisik kita juga tetap sehat. Dan yang tak kalah pentingnya, para penggoda, baik syahwat, nafsu, iblis, syaitan, tidak mudah membujuk kita untuk melakukan kejahatan. Dan musuh kita tidak hanya seperti yang dilalui di zaman Rasul, orang-orang yang anti-Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayat ini. Ketika Rasul sedang menyelimuti badannya dalam kamarnya, dia merenungkan bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan supaya aku pede mendakwakan Islam, supaya musuh-musuh Islam ini tidak curiga, mudah mereka menerima ajaran Islam, dan iblis, syahwat, nafsu juga tidak mudah menggiring untuk melakukan dosa dan maksiat. Allah turunkan ayat ini. Solusinya ada empat macam amalan kita rawat. Allah sebutkan dalam ayat ini supaya iman kita tetap kuat, fisik kita tetap sehat, kemudian musuh-musuh tidak mudah membujuk kita untuk meninggalkan ketaatan, supaya kita tidak mudah tergoda dengan kejahatan dan dosa, dan kita percaya diri mendakwahkan dan mengamalkan Islam pada siapapun. Yang pertama, qumil laila. Kata Allah, wahai Muhammad, supaya kamu percaya mendakwahkan Islam, supaya imanmu tetap terjaga, supaya fisikmu tetap sehat. Nah, kita lihat para ahli tafsir menerjemahkan ayat ini dalam sebuah riwayat mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu orang nabi, Bapak Ibu, sanggup mengalahkan 100 musuh. 1 lawan 100. Setelah diselidiki, ini rupanya salah satu penyebab kenapa satu rasul itu mampu mengalahkan 100 musuh. Kenapa? Karena dia mengundang kekuatan Allah. Allah berpihak kepadanya. Kita juga begitu. Kalau kita ingin diberikan kekuatan melebihi dari kekuatan yang kita miliki sebagai manusia biasa selama ini, ayo kita praktekkan apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama amalannya? Qumil laila, bangun malam. Artinya tahajud. Konon di bulan Ramadan, Bapak Ibu, seperti ini, kita bangun malam tidak hanya semata-mata tarawih, tapi ada qiyamul lail yang lain, ada tahajud. Silakan kita bersemangat untuk melakukan qiyamul lail selain kita tarawih di masjid. Makanya apa garansi dari Allah mereka yang membiasakan bangun malam untuk bertahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sisi Allah dia memiliki tempat yang sangat terpuji. Kapan kita boleh mulai bangun malam bertahajud? Allah jawab dalam ayat ini.
Walaupun yang bisa tahajud itu, bangun malam itu, kata Allah, jumlahnya terbatas. Illa qalila, yang bisa bangun malam itu hanya secuil, sedikit orangnya. Kapan kita boleh mulai bangun tahajud? Lanjutan ayat Allah jawab, nisfahu, separuh malam. Separuh malam itu kapan Bapak Ibu? Anggaplah malam itu mulai jam 7 sampai jam 5 pagi. Kita hitung 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. Bagi 2. Jam berapa itu Pak? Jam 12. Jam 12 sudah boleh mulai tahajud. Udah masuk waktu, kalau cerita masuk waktu. Kemudian dalam lanjutan ayat Allah sebutkan lagi, oh saya kalau jam 12 malam payah bangunnya. Boleh nggak kurang dari jam 12 malam? Allah jawab, awin qus minhu qalila, kurang dikit dari jam 12 juga boleh. Artinya apa? Begitulah kemudahan Allah berikan supaya kita ini bisa meluangkan waktu di malam hari, tidak semata-mata untuk tidur, tapi ada yang kita sisihkan untuk bertahajud. Bolehlah tahajud walaupun belum sampai jam 12. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kursi, saya perjelas nih dengan hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat yang ada di langit dan di aras turun ke bumi tiap malam. Apa kata Allah? Wahai semua para malaikatku yang ada di aras dan di langit, turun kalian semua ke bumi. Kalian cari hamba-hambaku di malam itu sedang sujud dalam tahajudnya. Kalau kalian tidak temukan mereka sedang sujud dalam tahajudnya, kata Allah, cari hamba-hambaku yang sedang membaca Al-Quranul Karim di rumahnya. Malaikat bertanya, ya Allah, kami nggak tahu siapa di antara hambamu di bumi sana yang sedang sujud dalam tahajudnya. Kami tidak tahu ya Allah siapa di antara hambamu yang sedang baca Quran di rumahnya. Allah kasih penjelasan dalam hadis kursi yang panjang itu. Wahai para malaikatku, bukankah kalian sedang berada di puncak ketinggian? Benar, kata malaikat, arahkan mata kalian ke bawah ke bumi. Sebagaimana penduduk bumi di malam hari melihat ke atas, mereka ada nggak melihat cahaya, kata Allah? Tentu ya Allah, kata malaikat, mereka akan melihat cahaya bintang dan bulan. Sekarang aku perintahkan kalian, kata Allah, arahkan mata kalian ke bumi. Ada tidak kalian melihat cahaya layaknya penduduk bumi di malam hari melihat cahaya bintang dan bulan? Semua malaikat yang di aras dan di langit bersaksi, wahai Allah, kami menemukan cahaya sebagaikan cahaya bulan, bahkan melebihi cahaya bulan dan bintang di malam hari dari bumi sana. Allah sebutkan dalam hadis kursi itu, turun kalian ke bumi, telusuri cahaya itu. Itu cahaya, kata Allah, bersumber dari rumah-rumah hambaku yang penghuninya kalau tidak sedang bertahajud, dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Betapa hebatnya rumah-rumah yang penghuninya sedang sujud dalam tahajudnya, sedang membaca Al-Quran. Rumahnya memancarkan cahaya, tidak hanya sekedar menembus langit, tapi sampai menembus arasnya Allah. Maka Allah katakan, telusuri cahaya itu wahai malaikatku. Itu cahaya bersumber dari rumah-rumah hambaku yang penghuninya sedang baca Quran atau sedang sujud dalam tahajudnya. Maka orang seperti itu, apa kata Allah? Maqaman mahmuda, di mata Allah dia memiliki tempat yang khusus, tempat yang sangat mulia dan terpuji. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika perang Badar terjadi, Rasul absen tengah malam. Siapa yang 3 bulan terakhir tahajudnya nggak tinggal berdiri, yang tinggal duduk, semua pasukan berdiri. Siapa yang seminggu terakhir tahajudnya tetap dia jaga berdiri, yang tidak duduk, mulai satu-satu ada yang duduk. Siapa yang tadi malam masih menjaga tahajudnya, kata Rasul, tetap berdiri. Salah satu yang tak pernah duduk adalah Abu Bakar. Ternyata teman-teman Abu Bakar yang masih berdiri itu orang-orang biasa, Pak, Ibu.
Apa kata Rasul? Ini yang tahajudnya tidak tinggal sampai tadi malam, besok perang Badar kalian semua di barisan paling depan. Salah seorang sahabat instruksi, ya Rasul, ini wahyu atau inisiatifmu sendiri? Inisiatifku, kata Rasul. Boleh ku protes ya Rasul? Silakan, kata Rasul. Kenapa ya Rasul? Yang engkau tempatkan besok saat perang Badar terjadi bukan ahli sniper, bukan yang jago memanah, tetapi kenapa yang tahajudnya dia jaga? Spontan Rasul berkata, wahai semua pasukan, kemenangan bukan pada hebatnya kalian menggunakan panah, menggunakan senjata, ahli tembak, atau memiliki bela diri, tapi kemenangan Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu tetap menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Di antaranya adalah qiyamul lail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sisa-sisa umur kita ini Bapak Ibu, ayo buat diri kita tidak ada jarak dengan Allah. Caranya hidupkan qiyamul lail, apalagi di bulan Ramadan. Enggak bisa tiap malam, ya seminggu 2 kali. Pinomat pas mungkin besoknya kita libur kerja, katakanlah malam Sabtu atau malam Ahad atau malam-malam libur yang lainnya. Sebagai wujud kita tetap menjalin hubungan baik kita kepada Allah, sehingga antara kita dan Allah tidak ada jarak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu amalan yang pertama. Yang kedua, supaya iman kita selalu dijaga Allah, iman kita tetap kuat, fisik kita tetap sehat, kita tidak mudah digoda oleh para penggoda, apakah itu nafsu, iblis, syahwat dan sebagainya. Berbagai macam tawaran, kita nggak mudah terbujuk, nggak mudah melakukan dosa. Cara yang kedua yang dipraktekkan Rasul, walaupun Rasul ketika itu sempat ditawarkan, hentikan dakwah Muhammad, ya, dia kami angkat jadi pemimpin. Apa kata Rasul? Wahai pamanku, katakan pada pembesar-pembesar Quraisy, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk berhenti dari dakwah, tidak akan pernah ku berhentikan. Mereka akan saksikan aku menang bersama Islam, aku gugur bersamanya. Dia angkat Rasul jadi penguasa, jadi pemimpin, nggak peduli. Walaupun ditawarkan dengan jabatan, kenapa? Rasul sudah punya keimanan yang kokoh, tak tergoda keimanan itu. Ternyata yang diragukan Rasul itu, yang kedua adalah auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran secara tartil. Konon ini Bapak Ibu, bulan ini bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan didatengin Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasul, aku ingin mendengarkan keaslian hafalanmu. Setelah diperdengarkan oleh Rasulullah, maka apa kata Jibril? Benar ya Rasul, ayat yang kusampaikan kepadamu utuh setiap Ramadan. Kemudian kita lihat Imam Asy-Syafi'i, setiap bulan Ramadan bagaimana perlakuan Imam Syafi'i terhadap Al-Quran. Setiap Ramadan sepanjang umurnya Bapak Ibu, khatam Quran 60 kali. Subhanallah. Oh, Imam Syafi'i sama 60 kali juga setiap bulan Ramadan, 60 kali khatam Quran. Kita kira-kira berapa kali target kita khatam nih Pak? Berapa kali Ibu? Pinomat 1 kali minimal itu. Oh susah enggak sebenarnya. Habis sholat zuhur baca Quran 15 menit, habis sholat subuh baca Quran 15 menit, habis asar 10 menit, 40 menit udah 1 juz itu. Tiap hari begitu khatam Quran 30 juz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Rasul? Siapa di antara umatku yang pernah menghatamkan Quran walau sekali seumur hidupnya, selama dia tidak syirik dan tidak meninggalkan yang fardu, haram jasadnya disentuh oleh neraka. Luar biasa dahsyatnya menghatamkan Quran. Ini momennya bulan Ramadan. Upayakan Bapak Ibu selama Ramadan yang paling sering kita dengar Quran, yang paling sering kita lihat Quran, yang paling sering kita lafadzkan Quran. Kita sedang naik kendaraan, hidupkan kaset Al-Quran di mobil kita.
kita pulang dari kantor menuju balik ke rumah masing-masing yang di tengah kemacetan kota Medan ini, kita putar radio Al-Fatih, dia perdengarkan Al-Quran, sejuk kita mendengarnya. Subhanallah. Bahkan bila perlu, ya, solat tarawih kita pun, ya, kalau bisa, ya, kita suruh imamnya yang panjang-panjang bacaannya. Ya. Dulu waktu kami masih di pesantren itu sengaja kami dibuat sip oleh ustaz. Ini malam besok Rajudin Sagala dari imam bawa 1 juz. Memang berbulan-bulan kita baru dapat giliran karena jumlah santri 1.800. Maka dulu inisiatif ustaznya, ya udah khusus kelas 5, kelas 6, kelas 7 aja yang jadi imam. 3 bulan lagi jadi imam udah dihafal dulu ayatnya. Enak kita dengarnya. Kenapa? Karena yang jadi imam itu sudah fasih bacaannya, suaranya merdu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dia jalan paling ditakuti iblis? Suatu ketika Ali bin Abi Thalib jalan dengan Abu Bakar, sejauh mata memandang iblis lari sekencang-kencangnya. Ketika Ali bin Abi Thalib jalan sendirian malah ditegur sapa oleh iblis. Ali penasaran. Suatu ketika Ali nunggu di pinggir jalan, lewat iblis dicekek. Begitu dia cekek, Ali bertanya, wahai iblis, kenapa ketika aku jalan sama Abu Bakar kalian lari sejauh mata memandang, nggak berani dekat, tapi ketika aku jalan tanpa Abu Bakar malah kalian menyapaku? Kata iblis, lepaskan dulu tanganmu wahai Ali dari cekikan leher ini. Dilonggarkan, dalam riwayat disebutkan dilonggarkan Ali. Walaupun Ali nggak percaya jawaban iblis. Apa jawaban iblis? Wahai Ali, kenapa kami kelompok iblis ini takut dengan tubuhnya Abu Bakar? Semakin dekat kami dengan fisik Abu Bakar, sama seperti kami semakin dekat dengan bara api. Panas betul. Semakin dekat kami semakin rasa terbakar, kata iblis. Tapi dengan dirimu tidak, wahai Ali. Apa sebabnya? Kata Ali bin Abi Thalib, karena Abu Bakar kalau tidak ada yang mengajaknya berbicara, lisannya itu komat kamit. Apa zikirnya? Kata Ali bin Abi Thalib, zikir yang diucapkan oleh Abu Bakar lisannya selalu melafazkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjumpai Rasulullah dan berkata, diceritakan kisah tadi, ya Rasul, aku bertemu iblis. Dia takut sama Abu Bakar karena lisan Abu Bakar itu selalu melantunkan Al-Quran. Aku nggak percaya dengan jawaban iblis. Bagaimana menurutmu ya Rasul? Apa kata Rasul? Iblis memang pembohong, tapi jawaban dia benar, wahai Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Kita Pak ditakuti iblis nggak Pak? Atau jangan-jangan malah iblis nempel sama tubuh kita sehingga malas ibadah, malas sholat. Ya, ayo lakukan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'ayyashatu bil Quran. Sering kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tegas kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian di mata Allah mereka yang mempelajari Al-Quran atau yang mengajarkannya. Belum bisa jadi guru, ya jadi murid. Yang penting kita selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang kedua. Yang ketiga masih di surah Al-Muzammil, ayat yang ke-8. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Banyak-banyak berzikir menyebut asma Allah. Apa jaminannya Bapak Ibu? Mereka yang sering menyebut asma Allah, Allah sendiri yang jawab. Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang banyak menyebut namaku dalam zikirnya, kata Allah, ku sebut namanya. Allahu Akbar. Dalam hadis disebutkan oleh Rasul, siapa orang yang banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah umumkan namanya di langit. Boleh jadi Bapak Ibu kita hari ini di bumi enggak banyak yang kenal kita.
Tidak banyak tahu nama kita. Jangankan se-Indonesia, se-Medan, se-Bumi Asri pun mungkin tak semua orang kenal dengan kita. Ya sudahlah, biarlah kita di bumi bukan orang terkenal, tapi jadikan kita menjadi orang terkenal di langit. Siapa orang yang terkenal di langit itu? Mereka yang banyak berzikir menyebut asma Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau tidur kita ingat Allah, mau makan ingat Allah. Ya, kalau dulu mau tidur ingat siapa, Pak? Ingat kamu ya. Ya. Sekarang kita perbanyak ingat Allah. Supaya apa? Azkurkum, supaya Allah ingat juga kita. Bahkan Allah akan menyebut-nyebut nama kita. Alangkah bahagianya seorang hamba ketika namanya diumumkan Allah di tengah para malaikatnya. Berarti dia bukan sembarang hamba. Siapakah orang itu yang namanya diumumkan Allah di tengah penduduk langit? Mereka yang di bumi banyak berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir masih surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Perbanyak sabar. Ya, kondisi begini, kita pelihara kesabaran kita, sabar menjalankan ketaatan, sabar juga ketika diberi ujian dan cobaan. Allah beri kita musibah, musibah satu belum selesai, datang musibah berikutnya, sabar. Sabar kita dalam hal mendidik dan seterusnya. Apa fadilahnya orang yang sabar? Lihat Quran surah An-Nisa ayat 138, Allah berikan garansi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar Allah beri pahala untuknya tanpa batas. Boleh jadi nanti kita melenggang masuk surga karena kita bukan semata-mata banyak amal, tapi kita punya sifat sabar. Akibat kesabaran itulah maka Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul diintimidasi, kemudian pengikutnya banyak dibunuh, Rasul tidak serta-merta mengatakan, "Ayo kita culik juga orang-orang Arab ini." Tidak, beliau sabar menyusun strategi. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul menjadi pemimpin dunia. Dan kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan mayoritas penduduk bumi sampai akhir zaman insyaallah. Itulah 4 kiat Bapak Ibu yang bisa kita rawat, kita amalkan di sisa-sisa umur kita supaya Allah jaga iman kita selalu dalam kondisi kuat. Kemudian fisik kita selalu sehat. Kemudian kita tidak mudah digoda oleh syaitan, oleh iblis, hawa nafsu, sehingga iman kita tetap terjaga sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Ya, saya padakan dulu, mana tahu ada yang mau bertanya. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memaparkan apa tadi yang disampaikan. Salah satunya ada 4 syarat yang insya Allah kalau kita lakukan, Allah akan memudahkan urusan kita, membantu kita, atau dengan kata lain membackup kita. Tadi ada qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir dan memperbanyak sabar. Kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dalam hal amalan yang sebenarnya tadi itu mengenai membaca Al-Quran, Ustaz. Ya. Katanya baca Al-Quran secara tartil. Pengertian tartil itu kan, Ustaz. Ya. Kita bayangkan seperti membacanya itu 60 kali atau 1 bulan, berarti kepada 1 hari. Betul. Coba anda baca tartil, Ustaz. Ya. Ya. Imam Syafi'i, Imam Malik sejak umur 8 tahun itu sudah hafal Quran, Pak. Ketika dia sudah dewasa, ya membaca Quran itu kayak baca surah Al-Fatihah, lancar betul, mahir, Pak.
Dan memang dia bulan Ramadan itu memang dia spesialkan untuk menghatamkan Quran sedemikian hebat sehingga bisa khatam sebanyak 60 kali. Ya, karena memang dia jadikan Ramadan itu memang betul-betul sebagai bulan Quran. Hampir kegiatannya itu mayoritas berinteraksi dengan Quran. Ya, makanya dia bisa menghatamkan seperti itu. Luar biasa memang. Ya, kita kalau belum mampu seperti itu ya minimal 1 kali lah. Ya, jadi jangan kita menganggap membaca Quran itu seperti musabaqah, itu bisa berbulan-bulan baru khatam. Kita baca Quran kayak imam baca ayat dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya yakin Pak kalau dibaca terus seperti itu bisa, atau apa kalau apa lagi mungkin lebih cepat dari itu. Yang penting terjaga makharijul hurufnya. Saya yakin mereka karena memang sudah bahasa Arab itu menjadi bahasa sehari-hari, ya membahasakannya begitu mudah, apalagi dia sudah hafal betul. Ya, saya kira tidak susah ya. Ya, tergantung kita membiasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira lebih kurang begitu. Baik Bapak Ibu, ya, mari sama-sama kita tutup pengajian kita pada siang ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina ya Allah wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pada saudara-saudara. Semoga dapat kita amalkan dalam